Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pendekatan dan aktivitas dakwah. Di sini kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u yang berarti panggilan, ajakan, dan seruan. Pengertian dakwah dibedakan dengan beberapa kata yang bersaudara, yaitu taklim, takbir, dan tasyir. Taklim artinya mengajar, tujuannya untuk menambah pengetahuan orang yang diajar. Takbir artinya mengingatkan tujuannya untuk memperbaiki kelupaan orang kepada sesuatu yang harus diingatkan. Sedangkan tasyir artinya melukiskan sesuatu pada alam pikiran manusia dengan tujuan untuk membangkitkan pengertian akan sesuatu yang dilukiskan. Menurut pendapat Kiai Haji Muhammad Syah Asy'ari, dakwah yaitu menyampaikan sesuatu atau seruan Islam, mengajak dan memanggil umat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dalam hidup Islam. Sedangkan menurut Syekh Ali Mahfud, yaitu mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi beberapa pengertian dakwah menurut para tokoh yang ada di dalam makalah, maka dapat ditarik benang merahnya bahwasanya dakwah yaitu menyampaikan dan memanggil serta mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dalam mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat kelak, sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Di sini pengertian pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Jadi bisa dikatakan sebagai bentuk strategi, pola dasar, serta langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan titik untuk mencapai tujuan dakwah tersendiri. Sedangkan pengertian aktivitas dakwah di sini sebagai bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan sadar yang mengajak manusia ke jalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Novianti akan membahas mengenai bentuk-bentuk aktivitas dalam dakwah. Bentuk-bentuk aktivitas dalam dakwah. Aktivitas dakwah yang merupakan operasionalisasi dari dakwah yang dilakukan oleh para dai dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu dakwah bil lisan, adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan, dapat berupa ceramah, diskusi, khutbah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dakwah dengan tulisan, adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui tulisan, dapat berupa buku, majalah, surat kabar, spanduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dakwah bil hal, adalah dakwah melalui perbuatan nyata seperti perilaku yang sopan sesuai dengan ajaran agama yang dicontohkan oleh seorang dai. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur aktivitas dakwah, yaitu yang pertama dai adalah orang yang mengajak, memanggil, dan menyeru kepada jalan Allah untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu mad'u, adalah orang yang menjadi sasaran dakwah. Menurut Al-Quran, sasaran dakwah dalam Islam adalah seluruh umat manusia. Yang ketiga madari dakwah, adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang disampaikan subjek dakwah kepada objek dakwah. Keempat yaitu metode dakwah. Penggunaan metode sangat penting pada suatu dakwah, karena metode yang tepat akan tepat pula pada sasaran sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, dan kurang tepatnya metode mengakibatkan gagalnya aktivitas dalam dakwah. Untuk selanjutnya, bentuk-bentuk aktivitas dakwah dilihat dari kegiatannya. Yang pertama yaitu tabligh Islam, adalah memberikan informasi benar, pengetahuan yang faktual yang bisa menolong atau membantu manusia untuk membentuk pendapat yang tepat dalam suatu kejadian dari berbagai kesulitan. Yang kedua yaitu irsyad Islam,
kegiatan penyuluhan dan psikoterapi Islami dengan sasaran individu atau kelompok kecil. Yang ketiga yaitu tadbir Islam, adalah kegiatan dakwah dengan mentransformasikan ajaran Islam melalui kegiatan aksi amal soleh berupa penataan lembaga-lembaga dakwah dan kelembagaan Islam. Yang keempat, tadwir Islam, adalah kegiatan dakwah dengan mentransformasikan ajaran Islam melalui aksi amal soleh berupa pemberdayaan sumber daya lingkungan dan ekonomi umat dengan perlombaan peranata sosial ekonomi dan lingkungan atau pengembangan kehidupan muslim dalam aspek-aspek kultur universal. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan dalam dakwah. Pendekatan dakwah adalah penentuan strategi dan pola dasar dan langkah dakwah yang dalamnya terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan dakwah. Itu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan sosiologis. Yang pertama, pendekatan sosial ini adalah pandangan bahwa penerima atau mitra dakwah merupakan manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial manusia ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu interaksi budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan sosial ini meliputi yang pertama yaitu pendekatan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dan sekaligus tuntunan masyarakat, baik pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan merupakan pembentukan manusia moralis yang berakhlakul karimah sebagai objek maupun subjek pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan budaya. Setiap masyarakat memiliki budaya sebagai karya mereka sekaligus sebagai pengikat kebutuhan mereka bagi para wali songo yang mengandung bangsa Indonesia dengan budaya yang tinggi, secara tepat menggunakan budaya dalam dakwahnya dan ternyata membawa hasil seperti budaya Wali Songo Sunan Kalijaga membuat berdakwah dengan wayang. Kemudian pendekatan politik, banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lain kecuali dengan pendekatan politik melalui kekuasaan, bahkan hadis Nabi falyughayyirhu biyadihi, artinya lakukan nahi mungkar tersebut dengan kekuasaan atau politik pada penguasa. Selanjutnya, pendekatan ekonomi. Ekonomi termasuk kebutuhan asasi dalam kehidupan setiap manusia. Kesejahteraan ekonomi memang tidak menjamin sepenuhnya kehidupan keimanan seorang. Akan tetapi, seringkali kekafiran akan membawa seseorang pada kekufuran adalah merupakan realitas yang banyak kita temukan. Pendekatan ekonomis dan pelaksanaan dakwah pada masyarakat yang minus ekonomi dalam pelaksanaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup atau disebut dengan dakwah bilhal mutlak dilakukan sebagai pendukung stabilitas, keimanan, dan kontinuitas ibadah masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan psikolog. Pendekatan ini memiliki dua aspek. Yang pertama, citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Dan yang kedua, realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan juga memiliki berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Ia seringkali mengalami kegagalan mengkomunikasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sehingga terbelenggu dalam lingkaran problem yang mendahului jiwanya. Oleh karena itu, dakwah harus memandang setiap mitra dakwah sebagai manusia dengan segala problematikanya. Pendekatan psikologis ini terutama bagi mereka yang memerlukan pemecahan masalah rohani, baik dengan bimbingan dan penyuluhan maupun dengan metode-metode lainnya, atau bisa jadi dengan cara torekoh atau dengan cara nasihat-nasihat dari dai kepada maupun. Kemudian, jadi pendekatan dakwah adalah cara agar dakwah lebih mudah diterima mitra dakwah. Sebagai pendakwah, kita harus melakukan beberapa pendekatan dakwah. Misalnya, sang pendakwah harus bisa memahami kondisi mitra dakwah, baik itu emosi maupun keadaan kebiasaan dan kebudayaannya. Setelah itu, sang pendakwah bisa mengetahui kondisi mitra dakwah dan selanjutnya sang pendakwah bisa menciptakan strategi untuk menghadapi mitra dakwah. Strategi dakwah bisa dicontohkan dengan